Status Palestina sebagai sebuah negara belum diakui oleh PBB, namun upaya demi upaya terus dilakukan untuk mencapai kemerdekaan. Salah satunya dengan mendirikan maskapai penerbangan nasional. Maskapai ini tidak hanya lahir dari sebuah harapan perdamaian, tapi juga kemerdekaan. Palestinian Airlines adalah maskapai yang didirikan oleh otoritas Palestina pada tanggal 1 Januari 1995 dan resmi beroperasi 2 tahun kemudian atau di tahun 1997. Pendirian Palestinian Airlines ini didasari atau dilandasi bahwa Palestina yakin akan ada kesepakatan dengan Israel di tengah negosiasi konflik di antara mereka. Ketika awal pendirian dari maskapai nasional Palestina ini terjadi, ternyata Belanda memiliki peran penting. Mereka menghibahkan 2 pesawat Fokker F-50. Selain Belanda, Arab Saudi juga ternyata berperan aktif, di mana melalui Pangeran Arab yaitu Al-Walid bin Talal Al Saud, mereka menghibahkan sebuah pesawat Boeing 727. Sejak saat itulah, maskapai Palestinian Airlines mulai menerima penerbangan charteran dari Mesir menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Maskapai Palestinian Airlines ini terus bangkit dan terus menunjukkan kesuksesannya. Di tahun 1998, mereka mampu menambah 1 unit lagi Boeing 727. Bukan hanya Boeing 727, tapi maskapai ini juga mulai memesan pesawat lain, yaitu Bombardier Dash 8 dan juga Bombardier CRJ. Namun pada kenyataannya, sebelum Bombardier CRJ ini beroperasi, Palestinian Airlines ini memiliki masalah kontrak dan juga masalah pembayaran, sehingga pesawat itu tidak pernah mengudara. Mendukung Palestinian Airlines, ternyata ada sebuah bandara baru di jalur Gaza yang akhirnya didirikan. Bandara itu bernama Bandara Internasional Yasser Arafat. Bandara Internasional Yasser Arafat atau yang dikenal juga sebagai Bandara Jalur Gaza ini didirikan setelah adanya Oslo Agreement II atau Perjanjian Taba. Perjanjian itu adalah perjanjian perdamaian antara Israel dan juga Palestina. Perjanjian tersebut dilakukan di tahun 1995 dan gagasan untuk mendirikan bandara dimulai. Sejak saat itulah akhirnya Palestinian Airlines berpindah rumah yang semula berasal dari Mesir kini berpindah ke jalur Gaza atau tepatnya ke Bandara Internasional Yasser Arafat. Dan sejak saat itu pula orang-orang yang berada di jalur Gaza dan berada di Palestina bisa terhubung ke dunia luar. Awalnya sebelum didirikan Bandara Internasional Yasser Arafat, orang-orang di Palestina harus menempuh jarak sekitar 350 km menuju ke Mesir sebelum akhirnya bisa menikmati penerbangan. Bandara Internasional Yasser Arafat ini didanai oleh Jepang, Mesir, Arab Saudi, Spanyol, dan Jerman, serta dirancang oleh arsitek dari Maroko. Nah, pembiayaan arsitek ini dilakukan langsung oleh Raja Maroko. Pembangunan Bandara Yasser Arafat sendiri menghabiskan biaya senilai 86 juta US dollar. Setelah sekitar 1 tahun pembangunan, akhirnya di tanggal 24 November 1998 bandara itu diresmikan. Ketika peresmiannya, Bill Clinton dan sang istri Hillary Clinton serta Yasser Arafat datang ke acara tersebut. Dan ternyata Israel mengirimkan beberapa pasukannya untuk memeriksa paspor dan tas dari orang-orang yang menghadiri peresmian tersebut. Bill Clinton saat itu mengatakan bahwa dengan didirikannya bandara di jalur Gaza ini menandakan kemerdekaan Palestina. Sejak saat itu rakyat Palestina sangat bangga karena bagaimana tidak puluhan ribu orang bisa terbang dan juga datang ke bandara di jalur Gaza tersebut. Bahkan penerimaan dan juga pengiriman kargo dari Palestina dan ke Palestina ini lebih lancar. Tahukah kalian siapa pilot pertama yang mendaratkan pesawatnya di Bandara Internasional Yasser Arafat? Dia adalah Kapten Zayed Al-Bada. Dia adalah pilot dari Palestinian Airlines dan juga pilot pribadi dari Yasser Arafat. Di tanggal 2 Juni 1996, ia mendapatkan telepon dari Yasser Arafat tepat pukul 7 pagi. Nah, Yasser Arafat mengatakan kepada Kapten Al-Bada bahwa ia akan ditugaskan untuk mendaratkan pesawatnya di bandara di jalur Gaza atau Bandara Internasional Yasser Arafat. Saat itu Kapten Al-Bada kaget dan juga ketakutan karena ia tidak pernah tahu seperti apa bandaranya. Namun ternyata penerbangan itu tidak mudah karena pihak Kairo Mesir ini tidak mengizinkan adanya penerbangan dari Mesir menuju ke Palestina. Disitulah Yasser Arafat menghubungi Presiden Mesir dan meminta bantuannya agar Mesir mengizinkan untuk melakukan pendaratan dari Kairo menuju ke Palestina. Izin diberikan. Namun pernyataan dari Al-Bada adalah saat itu ia takut sekali pada saat penerbangan dari Kairo menuju ke Palestina karena Bandara Internasional Yasser Arafat ini belum ada di peta.
tidak ada di radar dan belum diakui oleh dunia internasional. Tangan dan kakinya gemetar saat itu. Ia juga mengatakan ia takut pesawatnya mendarat di tanah beraspal, bukan landasan pacu. Tapi ketika pesawat itu mendarat untuk pertama kalinya di landasan pacu Bandara Internasional Yasser Arafat, di sanalah Al-Bada menangis karena ia sangat senang melihat sebuah landasan pacu dan sebuah bandara telah berdiri tegak di jalur Gaza. Hanya saja sejak intifada atau perlawanan kedua Al-Aqsa pecah pada bulan Oktober tahun 2000, maskapai Palestinian Airlines tidak boleh lagi beroperasi oleh Israel. Bukan hanya itu, Bandara Internasional Gaza juga bahkan dihancurkan. Serangan brutal dari Zionis Israel akhirnya turut membuat Bandara Gaza porak-poranda. Israel telah meledakkan stasiun radar dan juga menara kontrol Bandara Internasional Yasser Arafat. Sejak saat itu kerusakan-kerusakan terjadi dan penjarahan-penjarahan peralatan bandara dilakukan. Pada tanggal 4 Desember 2001, bulldozer memotong landasan pacu. Landasan pacu yang dibangun 45 hari oleh keringat dari orang-orang Palestina ini hancur seketika. Bahkan sejak saat itu orang-orang di Palestina menyebutkan mereka hanya melihat gundukan pasir. Mereka sudah tidak lagi bisa melihat bandara kebanggaan mereka. ICAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Dunia bahkan mengecam apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Mereka menuntut Israel untuk membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas di bandara, namun hal itu tidak pernah terjadi. Pada tahun 2005, maskapai Palestinian Airlines berhenti beroperasi. Namun ternyata di tahun 2012 mereka mengaktifkan lagi. Palestinian Airlines kembali terbang, kembali mengudara, dan kembali membawa bendera Palestina. Meskipun maskapai itu tidak pernah membuka jalur penerbangan domestik, tapi maskapai Palestinian Airlines itu membawa bendera Palestina dan membuat negara itu memiliki hak yang sama di udara. Namun di tahun 2020 pada akhirnya maskapai ini harus menyerah, di mana mereka memiliki kesulitan keuangan, kemudian negaranya yang terus bergejolak dan COVID-19 yang menyerang dunia. Awalnya mereka masih tetap berusaha untuk berdiri tegak di langit dunia. Namun pada Desember 2020 maskapai ini resmi berhenti beroperasi setelah otoritas Palestina mengumumkan mereka sudah tidak lagi memiliki masa depan. Palestinian Airlines dan Gaza Airport yang pada akhirnya harus tumbang dan tinggal menjadi sejarah. Maskapai dan bandara yang semula menjadi kebanggaan rakyat Palestina kini sudah tidak ada lagi. Bahkan airportnya sekarang sudah menjadi tempat sampah. Dukungan dan doa terbaik dari kami untuk saudara-saudara di Palestina. Semoga cahaya harapan selalu menyinari rakyat Palestina dalam setiap langkah mereka. Semoga keadilan, kedamaian, dan kemerdekaan yang mereka inginkan segera didapatkan. Kalian tidak sendiri, kami selalu mendukung dalam perjuanganmu.